Vampir ini nggak bisa hidup karena dia nggak enakan banget setiap mau makan darah manusia. Setiap dia mau makan darah manusia, manusia akan lebih galak daripada dia dan dia jadi nggak enakan. Akhirnya dia makan sapi aja deh, tapi hal itu membuat dia nggak kenyang. Bahkan akhirnya matanya dia itu berubah sehingga dia harus memakai penutup mata supaya dia nggak ketahuan sama temen-temennya dia itu vampir. Tapi pas dia lagi bekerja, manajer dia tuh nyebelin banget. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil darah manajernya aja dan bahkan menghipnotis manajernya untuk tetap senang walaupun diambil darahnya. Dan akhirnya manajer ini senyum-senyum aja ketika diambil darah dan akhirnya vampir ini juga bisa bertahan hidup. Kaktus yang ada di pot ini jatuh cinta sama kaktus yang ada di padang gurun. Akhirnya dia memutuskan untuk mengeluarkan dirinya dari pot supaya dia bisa berjalan menuju kaktus padang gurun ini. Dia pun berlari demi mendapatkan cintanya. Tapi tiba-tiba manusia yang menanam kaktus itu langsung marah dong ketika tahu kaktusnya kabur. Bahkan ketika dia udah mau memegang cintanya dia, tiba-tiba dia diambil balik sama manusia dan dimasukin lagi ke dalam pot. Di situ dia sedih banget karena merasa dia nggak akan menemukan cinta lagi. Tapi tiba-tiba kaktus yang cewek juga ditanam dong ke dalam pot, sehingga mereka bisa hidup berdua dan bahkan mempunyai anak. Koki ini lagi masak untuk para tentara yang lagi berperang di negaranya, tapi tiba-tiba ada musuh datang menghancurkan semua dapurnya dia. Bahkan semua masakan itu ditumpahin begitu aja sama si lawan. Otomatis si Koki langsung marah dong. Bahkan si Koki langsung naik ke kendaraan milik lawannya dan langsung menghancurkan dan ngebom kendaraan tersebut. Bahkan nggak disangka-sangka si Koki tersebut yang berhasil melawan negara musuhnya, bahkan bisa membuat negaranya menang tanpa harus berperang lagi. Makanya jangan macem-macem sama Koki. Emak-emak yang super kaya ini bingung banget kenapa anaknya dituduh nyolong baju di tempat yang mahal, tapi tiba-tiba anaknya mengaku kalau dia nyolong beneran. Si ibu pun kaget banget dan mengetahui kalau anaknya melakukan ini pasti disuruh sama temen-temennya untuk melaksanakan tantangan. Akhirnya si ibu langsung mikir gimana caranya supaya dia nggak malu sama sekali. Akhirnya si ibu-ibu pura-pura baik deh ke pelayan toko baju yang ada di situ. Bahkan si ibu langsung memborong semua baju yang mahal dan juga tas-tas yang branded di situ, supaya si anak dan dirinya gak malu sama sekali dan pelayannya tahu kalau dia itu sebenarnya mampu. Ternyata begini ya cara ibu tetap melindungi anaknya. Geng hewan terbodoh ini lagi cari tahu apakah ini itu adalah buaya atau kayu doang. Karena mereka itu pingin lewatin sungai tersebut tapi takut kalau itu adalah buaya. Akhirnya karena yakin kalau itu kayu, dia itu coba menaiki kayu tersebut. Dan gak sampai 1 detik, hap langsung dimakan sama buaya itu. Ternyata ini itu adalah seekor buaya. Tapi karena geng lainnya itu terlalu bodoh, setelah melihat temannya mati dimakan buaya, mereka pun masih mikir apakah ini adalah sosok buaya atau kayu. Ya gimana ya guys? Bocil ini dipaksa tahan nafas di dalam air selama 120 detik. Ternyata dia itu disuruh sama satu bocil berambut pirang ini. Kalau dia keluar sebelum 120 detik akan dipaksa tetap masuk ke dalam air tersebut. Bahkan tiba-tiba pas udah mau 2 menit, bocil tersebut udah gak kuat, udah pingin keluar, tapi tetap dipaksa diteken sama bocil pirang ini. Karena sayang banget sisa waktunya udah tinggal 10 detik lagi. Dan setelah 10 detik kemudian, akhirnya bocil tersebut bisa keluar dari air tersebut. Ternyata bocil pirang ini bukanlah manusia beneran, tapi ambisi yang ada pada diri bocil ini untuk memecahkan rekor sendiri. Ternyata ambisi yang berlebihan itu gak baik ya guys, bisa mematikan diri kamu sendiri. Setiap hari setan di rumah ini benar-benar blak-blakan banget menyiksa manusia yang tinggal di dalam rumahnya. Bahkan ibu-ibu ini udah capek banget sama setan di rumah dia yang mengganggu dia tanpa tahu malu sama sekali. Biasa kan setan itu basa-basi kan, tapi ini setannya benar-benar terang-terangan banget. Sampai tiba-tiba semuanya terungkap saat setannya juga nyolong duitnya dia dan bahkan bikin dia selalu gak tenang dimanapun. Ternyata setannya itu adalah suaminya sendiri yang sebenarnya adalah manusia, tapi suaminya benar-benar kayak setan banget. Suaminya selalu seperti setan, tidak pernah terlihat saat dia berbuat jahat. Makanya setiap istri ini ngadu ke orang lain kalau dia diperlakukan jahat sama suaminya, gak akan ada yang percaya. Semua manusia di dunia tiba-tiba berubah menjadi kayak monster. Mereka semuanya makan kabel dan plastik. Si bocil ini bingung banget kenapa manusia berubah kayak gini. Bahkan hewan-hewan juga makan plastik. Kalau dia ke pantai, tiba-tiba dia melihat ada anak berendam di plastik. Padahal di dunia nyata anak itu lagi berendam di pasir. Ternyata si bocil baru sadar minumannya dia juga semuanya berubah menjadi plastik. Ternyata semuanya terjawab. Hal itu disebabkan karena lingkungan kita yang sudah terkontaminasi sama sampah plastik.
Dan itu ngebuat semua orang itu jadi makan dan berendam di plastik. Makanya sekarang hentikan penggunaan plastik dan ganti dengan botol kayak gini ya guys. Setiap hari cowok jorok ini selalu melihara monyet di atas kepalanya untuk makanin ketombenya. Bahkan kalau dia nuang gula, orang-orang tuh pada bingung dia itu nuang gula atau ketombe karena ketombe dia ikut turun di gula tersebut. Sampai suatu hari dia bertekad memutuskan untuk mencari pacar. Tapi setiap orang yang dia deketin selalu ilfil banget karena selalu ada monyet yang lagi makanin ketombenya di atasnya. Tapi semuanya berubah saat di pesta ada satu cewek kok mulai tertarik ya sama dia. Dia pun langsung deketin cewek tersebut, apalagi cewek itu cakep banget. Tapi pas dia udah sama-sama demen, si monyet malah jadi posesif dan gak kasih si cowok punya pacar. Akhirnya si cowok ini memang gak punya pacar selamanya dan tinggal cuman sama monyet ini doang. Guys, rumah sakit ini lagi viral banget di Twitter, yaitu Rumah Sakit Soreang di Bandung. Jadi lagi viral banget kabarnya di mana ada ibu-ibu yang melahirkan di RSUD Soreang Bandung ini, padahal rumah sakit ini udah kosong. Jadi awalnya ada seorang suami yang mengantarkan istrinya yang sedang mau melahirkan, tapi si suami merasa rumah sakit Soreang itu benar-benar ada dokternya dan rame banget. Tapi keesokan harinya saat si suami lagi mau beli gorengan di luar, ternyata pedagang gorengannya bingung banget kenapa suami ini masuk ke dalam rumah sakit yang kosong. Akhirnya si suami baru sadar kalau rumah sakit yang dia datangi ternyata kosong dan udah gak ada orang sama sekali sejak Januari kemarin. Jadi siapa sebenarnya yang menangani proses lahiran istrinya? Semuanya udah aku bahas lengkap di sini ya, langsung aja kalian cek. Setiap hari dan setiap jam bocil ini selalu belajar untuk tahan nafas. Bahkan di sekolah aja dia tahan nafas terus. Gak hanya itu aja, dia itu juga mencatat rekornya dia selama ini bisa tahan nafas berapa lama. Setiap hari bocil ini latihan supaya dia bisa tahan nafas makin lama setiap harinya. Sampai akhirnya ketika dia udah siap banget untuk menahan nafas dengan rekor terlama, dia pun langsung semangat pulang ke rumah. Ternyata dia itu tahan nafas karena dia mau bertemu ibunya. Ibunya selalu ngerokok tiap hari yang membuat dia pusing banget. Jadi setiap bocil ini bertemu sama ibunya, dia akan menahan nafas lama mungkin supaya dia tidak harus mencium asap tersebut. Jangan pernah berani mutusin cewek ini karena setiap putus gengnya itu akan maju dan menyeramkan banget. Jadi cewek ini baru aja diputusin sama pacarnya. Dia itu nggak jadi nikah sama sekali. Dia pun langsung ngadu ini ke gengnya dia yang super menyeramkan. Tapi gengnya terlalu suportif. Gengnya nggak hanya menghibur dia aja, tapi gengnya menyiapkan boneka santet untuk cowok tersebut. Bahkan mereka menggunakan ritual-ritual agar cowok tersebut sakit dan patah lehernya. Bahkan boneka itu diputer-puter supaya cowok itu muntah terus dan gak bakal selamat. Bahkan ternyata boneka santetnya digunakan untuk menyiksa cowok tersebut sampai dia mati. Dan ternyata korbannya udah banyak banget guys.